Menjelang pidato kenegaraan RAPBN 2026 hari ini, di luar dugaan, pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2025 melesat naik tajam dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menurut Badan Pusat Statistik BPS, pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2025 mencapai 5,12%, tertinggi dalam 2 tahun terakhir. Dan pemirsa, pemerintahan Prabowo Gibran mendapatkan tantangan di periode pertamanya dalam mengelola anggaran perdananya di tahun 2026. Bagaimana pemirsa Kabinet Merah Putih ini bisa mengelola APBN 2026 agar bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi? Kita langsung membahasnya bersama Kepala Ekonom Bank Permata, ada Pak Joshua Pardede di sana. Selamat pagi Pak Joshua. Bagaimana Anda melihat postur anggaran kita yang akan dibacakan nanti, melihat apalagi di tengah-tengah rencana anggaran yang diproyeksikan MBG misalnya sangat fantastis. Belum lagi ada ribuan koperasi merah putih di ribuan desa yang kabarnya per koperasi ini 3 miliar rupiah digelontorkan dana untuk mereka. Seperti apa? Ya, kalau kita bicara tadi disampaikan oleh Ketua Banggar bahwa dari sisi postur penerimaan ini memberikan tantangan ya, karena terdapat tantangan bahwa pertumbuhan ekonomi global kan memang diperkirakan masih terjadi perlambatan, sehingga tentunya ini memberikan tantangan dan juga implementasi tarif ya. Tarif dari Trump ini juga sudah berlaku di Agustus ini, sehingga ini tentunya akan bisa berdampak kepada kinerja ekspor yang cenderung menurun ya ke depannya. Sehingga ini akan menjadi tantangan buat dari sisi penerimaan. Lalu kalau kita bicara dari sisi beberapa program prioritas, misalkan MBG, memang realisasi belanja ya, misalkan sampai dengan semester 1 2025, ini memang belum cukup optimal. Artinya bisa kita pahami mungkin ini baru tahap awal ya, ataupun masih di tahun pertamanya, sehingga perlu ada persiapan dan lain sebagainya tentunya. Tapi diharapkan memang ke depannya, khususnya di 2026, program prioritas pemerintah ini agar bisa dipercepat ya akselerasinya. Karena kalau kita lihat di sini kan dalam KEM PPKF 2026 ini diperkirakan anggaran MBG sendiri ini bisa di atas 217 triliun ataupun itu pagu indikatifnya, dan bahkan diusulkan bisa di atas 300 triliun. Dan artinya ini memang tujuannya positif ya untuk bisa meningkatkan gizi bagi masyarakat luas khususnya untuk anak-anak, lalu juga membangun generasi yang sehat dan produktif sejak dini. Namun kembali lagi kalau kita lihat bagaimana efektivitas dan produktivitasnya ini belum begitu kelihatan sampai dengan kuartal kedua tahun 2025 ini. Dan juga berkaitan dengan koperasi merah putih tentunya ini juga harus ada monitoring yang jelas ya terkait dengan nanti kepala desanya ataupun apa namanya yang diberikan amanah anggaran desa tersebut, karena tentunya program-program produktif lah di masing-masing desa ini harus dimonitor secara berkala agar demikian 3 miliar per desa itu bisa efektif dan produktif untuk membangun desa ya. Artinya memang bukan hanya semata-mata untuk pembangunan infrastruktur fisiknya saja, tapi juga untuk bisa dalam hal penyerapan tenaga kerja. Karena yang kami lihat juga bahwa kondisi kelas menengah masyarakat Indonesia sampai dengan semester 1 tahun ini masih menunjukkan tren penurunan, sehingga diperlukanlah mesin-mesin pertumbuhan untuk bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar sehingga dapat bisa real ya pertumbuhan ekonomi kuartal kedua memang tinggi di atas 5%, tapi pertanyaannya apakah produktivitas dari pertumbuhan itu sudah dirasakan secara real juga oleh masyarakat dengan adanya peningkatan pendapatan, dengan adanya penyerapan tenaga kerja, sehingga tentunya kembali lagi di atas kertas program-program prioritas pemerintah sudah baik, tapi yang penting lagi adalah bagaimana realisasi di lapangannya. Baik, Pak Joshua, terkait dengan anggaran MBG yang diproyeksikan oleh Menkeu ini akan melampaui 300 triliun, sebenarnya angka ini cukup kebesaran atau sebenarnya masih kurang? Ya tentunya ini relatif ya kalau kita bicara apakah cukup atau tidaknya, karena tentunya kan selain MBG kan kita juga masih perlu mendorong program-program yang lainnya ya, bukan berarti pembangunan infrastruktur ya ini kita lupakan sepenuhnya juga ya, karena kalau kita melihat misalkan investasi di kuartal 1 itu kan pertumbuhannya melambat ya, dan ini tentunya karena ada relokasi anggaran di kuartal 1 sehingga fokus pemerintah di mana kalau kita melihat di awal tahun ini
pemerintah memangkas misalkan anggaran PUPR, sehingga makanya investasi bangunan itu merosot cukup signifikan di kuartal 1, sehingga pertumbuhan kuartal 1 pun juga kita melambat di bawah 5%. Sehingga harapannya ini menjadi salah satu lesson learn ya buat pemerintah, bahwa kalau kita fokus saja kepada satu program yakni MBG tanpa memikirkan program-program lainnya, tentunya ini tidak wise, tidak bijak juga, karena tentunya kita juga perlu memikirkan masyarakat ini dari seluruh golongan ya. Tentunya kelas menengah ini menjadi salah satu fokus. Pertanyaannya Pak Joshua, ini Anda mengungkapkan ini tidak wise, apalagi mengingat banyaknya anggaran-anggaran besar di pos-pos prioritas yang Anda ungkapkan tadi. Bagaimana agar pemerintah bisa disiplin menjaga fiskal agar tidak menekan pembiayaan sektor-sektor lainnya? Iya, karena kalau kita bicara, misalkan pemerintah juga diharapkan bisa memberikan insentif, misalkan untuk sektor-sektor padat karya ya, yang memang kemarin sampai dengan semester 1 tahun ini kan terjadi PHK kenaikannya 32% dibandingkan semester 1 tahun lalu. Dan ini tentunya kalau kita melihat dampak nanti implikasi dari kebijakan tarifnya Trump, ini kan juga akan bisa berdampak negatif ya kepada industri-industri padat karya, tekstil, garment, alas kaki, furniture. Sehingga memang selain MBG juga diharapkan pemerintah juga memberikan fiscal stimulus ya kepada sektor realnya, kepada lapangan usahanya, agar arus PHK ini tidak berlanjut. Karena kalau kita bicara fokus pemerintah sejauh ini masih kurang ya kalau kita lihat misalkan untuk industri manufaktur padat karya yang memang notabene bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar, sehingga bagaimana perhatian pemerintah juga bisa difokuskan kepada industri padat karya, sehingga tidak hanya fokus kepada MBG ataupun Koperasi Merah Putih, tapi juga bagaimana bisa mendorong sisi lapangan usaha yang memang saat ini juga sedang mendapatkan tantangan besar ya, headwind dari globalnya, sehingga ini anggaran pemerintah pun juga bisa dialokasikan ke sektor-sektor lainnya, karena realisasi jelas sekali bahwa pemerintah sudah melakukan relokasi di awal tahun ini, tapi terjadi tadi belum cukup optimal ya. Makanya kalau kita lihat semester 1 tahun ini pun belanja pemerintah itu baru terserap 40%. Artinya sudah melakukan relokasi tapi tidak dimanfaatkan untuk postur ataupun pos-pos anggaran lainnya yang sebenarnya bisa dimanfaatkan gitu. Sehingga ini yang sangat disayangkan sekali. Baik, Pak Joshua, kita sama-sama nantikan ya bagaimana pembacaan dari nota keuangan dan juga RAPBN. Semoga memang ke depannya pemerintah ini semakin bijak untuk bisa menempatkan pos-pos anggaran ini dan juga pastinya penyerapannya ini bisa maksimal untuk kepentingan masyarakat. Terima kasih Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.